Gimana kabar kalian? Baik aja kan? Ya, untuk sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat satu pujian, Kasihnya Seperti Sungai. Shalom adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini adalah tentang penciptaan. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi bumi belum berbentuk, kosong dan juga gelap gulita. Lalu pada hari yang pertama berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu terang itu memisahkan antara siang dan malam. Nah, setelah itu Allah menciptakan cakrawala. Jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dari air. Allah memisahkan air di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Berfirmanlah Allah, hendaklah air berkumpul pada satu tempat, sehingga terlihat yang kering. Sehingga jadilah darat dan laut. Itulah penciptaan pada hari yang kedua. Ya, pada hari pertama tadi Tuhan menciptakan terang, yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala dan memisahkan laut dan darat. Nah, lalu pada hari yang berikutnya, pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Lalu pada hari yang keempat menciptakan benda penerang. Lalu pada hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang yang ada di laut dan di udara. Dan yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa manusia diciptakan yang paling akhir? Nah, karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang serupa dengan Dia. Jadi segala sesuatu dipersiapkan oleh Tuhan terlebih dahulu supaya manusia bisa mengupayakan segala sesuatu tersebut. Nah, kalau di Alkitab kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah Allah kepada mereka,
beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Ayat yang ke-30, tetapi pada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, maka jadilah demikian. Nah, itu adalah ayat Alkitab pada Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 30. Nah, adik-adik, manusia sudah diciptakan Allah serupa dan segambar dengannya untuk mengupayakan seluruh isi bumi, untuk menguasai tumbuh-tumbuhan, untuk mengupayakan tumbuh-tumbuhan, untuk memelihara hewan-hewan yang ada. Nah, adik-adik, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, seumpama ya adik-adik punya tanaman, punya bunga gitu, gimana sih cara adik-adik merawat bunga itu? Ya, pasti kan dengan cara yang baik ya kan. Itu bunga punya adik-adik, pasti merawatnya dengan cara yang baik, ditaruh di tempat yang ada sinar matahari, terus disiram sama air yang bersih, diberi pupuk supaya apa? Supaya bisa cepat tumbuh dan besar. Nah, kalau pohon yang ada buahnya dikasih seperti itu supaya apa? Supaya bisa berbuah dan buahnya nanti bisa dikonsumsi oleh manusia, bisa dimakan oleh kita sendiri. Nah, jadi seperti itulah yang diinginkan Tuhan dari manusia, supaya manusia itu bisa mengupayakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Nah, sekarang kakak kasih contoh lagi, binatang ya. Kalau seumpamanya tiba-tiba ada kucing tetangga yang masuk rumah, terus nyolong gereh adik-adik gitu, nyolong gereh adik-adik dimakan oleh kucing itu, dicuri. Nah, terus adik-adik lihat, wah, kucingnya kok makan gerehku. Terus adik-adik kira-kira responnya gimana? Apa kucingnya digebuk, apa kucingnya digusak? Nah, adik-adik tidak boleh memukul kucing itu tadi. Kenapa? Karena kucing itu adalah hewan ciptaan Tuhan. Nah, kita manusia sudah diperintahkan Tuhan untuk menjaga dan mengupayakan segala sesuatu yang di bumi, termasuk menjaga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, maka dari itu kita harus melindungi hewan yang ada di sekitar kita tadi itu, supaya mereka bisa terus hidup dengan baik, dengan dengan normal lah, dengan baik, sehingga kita bisa memanfaatkan hewan-hewan yang ada di sana tadi. Seumpama ya adik-adik tadi kan ada kucing, terus digebuk, terus kucingnya pergi. Nah, padahal pergi kabur atau sakit, kucingnya sakit, kakinya pincang tiba-tiba gara-gara digebuk. Terus sebenarnya kucing tadi itu dipelihara oleh tetangga adik-adik supaya menjaga rumah itu supaya tidak ada tikus. Nah, karena kucing tadi sudah dipukul, maka kucing tadi tidak bisa berlari, sehingga tikus-tikusnya tadi kan jadi banyak. Nah, maka dari itu adik-adik harus harus menjaga kucing tadi itu, menjaga hewan-hewan yang ada di sekitar. Tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh main hantam, nggak boleh ya adik-adik. Nah, pada minggu ini firman Tuhan adalah penciptaan, dan manusia diminta Tuhan untuk menjaga seluruh isi bumi, termasuk hewan yang ada di laut, di udara, di air, di sekitar kita, di darat, atau hewan-hewan melata. Kita harus menjaga menjaga hewan-hewan tersebut. Juga tanaman-tanaman kita harus menjaga supaya tidak ada yang punah. Nah, adik-adik, cerita minggu ini adalah itu tadi. Nah, supaya semoga adik-adik kedepannya bisa lebih menghargai, lebih
lebih lebih menyayangi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Amin. Baiklah adik-adik, itu tadi adalah firman Tuhan yang dibawakan oleh Mas Andreas. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita lagi di acara sekolah minggu pada bagian ini, marilah kita angkat satu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.